Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Berjumpa lagi di sini untuk pembuatan sebuah aplikasi sederhana, yaitu aplikasi Customer Tracker ya. Jadi ini aplikasi apaan sih? Gitu mungkin ya. Nah, ini sebenarnya ya aplikasi yang saya bikin untuk mengisi waktu saja. Artinya itu di sini aplikasi yang memang saya buat untuk pembelajaran, di mana sistem atau aplikasi ini digunakan untuk mencatat dan mendata ya, mencatat atau mendata gitu customer yang telah berbelanja di toko kita gitu ya. Jadi kita bisa mengetahui customer itu sudah belanja di toko kita itu dari kapan, terus sudah berapa banyak barang yang dia beli, lalu sudah berapa diskon yang kita berikan kepada dia, terus sudah berapa uang yang dia belanjakan di toko kita gitu misalnya. Dan artinya di sini kita bisa mengetahui ya track record dari customer yang berbelanja di toko kita gitu. Nah, saya nggak tahu ya aplikasi ini apakah penting atau tidak dalam sebuah sistem yang Anda butuhkan ya. Tapi paling tidak di sini mungkin bisa dipakai untuk sebuah gambaran untuk beberapa hal. Yang pertama nanti adalah bagaimana caranya kita untuk membuat sebuah sistem sederhana ya yang berfungsi untuk mendata atau mencatat transaksi pembelian dari customer kita atau pelanggan kita. Yang kedua, bagaimana kita untuk mengetahui track record dari customer yang belanja di toko kita juga. Berikutnya kita juga mengetahui tentang bagaimana sih konsep atau dasar atau gimana sih untuk cara desain dari sebuah sistem aplikasi berbasis VBA Excel dengan desain yang modern ya, seperti yang Anda lihat sekarang ini. Desainnya lumayan gitu ya. Ya walaupun nggak bagus-bagus amat, tapi sudah bisa dipandang itu enak dilihat gitu maksudnya ya. Oke, seperti itu. Dan kita juga bisa untuk mengetahui atau belajar gimana sih membuat grafik atau desain seperti ini tuh di mana buatnya gitu maksudnya. Baik, di sini akan saya demonstrasikan terlebih dahulu tentang penggunaan dari aplikasi ini ya. Nah, pertama ketika kita buka pertama kali sistem ini, maka dia langsung muncul sebuah tampilan UI ya, user interface seperti ini. Dan di dalamnya itu sudah ada informasi tentang nama customer dan juga tentang track record dari customer yang ditampilkan. Di sini ada bagian-bagian yang akan saya jelaskan ya. Pertama di sini di bagian sebelah kiri ya, ini adalah navigasi tombol ya, sidebar gitu atau side menu samping. Ini berfungsi untuk memanggil form-form yang nanti sudah kita daftarkan ya, supaya nanti bisa kita pakai untuk proses pendataannya. Terus di sini untuk form-formnya itu ada dashboard. Nah, kalau dashboard kalau saya klik itu muncul seperti ini ya. Jadi dia isinya cuma tahun sama bulan gitu. Lalu di sini ada customer. Nah, ini kalau customer saya klik, maka dia akan memunculkan form untuk menambahkan data pelanggan atau customer kita gitu. Yang isinya cuma dari ID, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor telepon, sama email. Terus di bagian produk, nah ini fungsinya untuk memasukkan data produk yang kita jual ya. Nah di sini otomatis ketika saya mengklik di bagian produk, maka di dalam list box ini itu dia akan terisi produk list yang kita punya gitu. Jadi ini memunculkan langsung produk list yang dijual di toko kita gitu maksudnya. Lalu di bagian bawah ada sel ya. Oh ya, satu lagi ya. Tadi di customer sini kalau kita klik, dia nyimpennya di sini nih, teman-teman ya. Jadi di dalam list box ini, di sini ada customer list gitu ya. Ada 793 customer yang dimasukkan atau yang diinput sudah gitu ya.
Terus di sini ada sell. Sell ini kalau saya klik, dia akan memunculkan form seperti ini ya. Memunculkan form seperti ini, yaitu form untuk mencatat pembelian yang telah dilakukan oleh si customer ini. Jadi kita bisa mengetahui track record dari customer yang melakukan transaksi pembelian di toko kita. Nah, waktu kita mengklik di bagian sell tadi, maka di bagian list box ini akan berubah isinya ya. Akan berubah isinya menjadi tabel pembelian. Nah, di sini langsung berubah jadi product list ya. Product list, tapi di sini jumlahnya itu sesuai dengan yang dibeli oleh si nama customer ini gitu. Nah, untuk penjelasannya di sini dari sel sini dia memunculkan tabel data ini ya, tabel data pembeliannya. Terus di sini untuk customer yang ditampilkan itu adalah customer dengan nama, ini apa sih namanya ya? Ini saya ngambil dari internet nama-nama ini, jadi saya nggak terlalu bisa bacanya ya. Kita bacanya pakai bahasa Indonesia yang aja ya. Ini saya panggil jadi sound gitu aja ya, sound change gitu ada deh. Dengan ID ID customernya SC-20440. Terus ini ada keterangan 2015 September. Artinya data ini yang ditampilkan adalah data di tahun 2015 bulan September. Maka di sini di tahun 2015 bulan September atau bulan 9 si si customer ini itu sudah 3 kali beli ya. Nah, ini dengan jumlah barangnya di sini bisa kita lihat ya. Nah, ini ada kuantitinya, ada 4, 3 sama 4, jadi 11. Nah, pembelian 11 di bulan ini itu ini totalnya 16.447.600. Jumlah barang yang dibeli 11 ya. Jumlah diskon yang diterima selama bulan September 2015 itu 70%. Dengan nilai diskonnya adalah 50.400 ya. Nah, ini. Jadi di sini hanya di bagian sini dapat diskonnya gitu. Ini enggak. Ini nanti takutnya itu bingung loh. Ini diskon udah 70% tapi kok masih 50.400 gitu ya. Memang yang didapat diskon hanya satu barang ini doang gitu. Nah, terus di bagian samping sini ini adalah progres ya. Progres penjualan atau progres tracking ya dari customer kita ini dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember di tahun 2015. Jadi dia itu melakukan transaksi di perusahaan kita atau di toko kita itu dari Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2015 itu terjadi di bulan Agustus ya 9 kali ya, 9 barang maksudnya. Lalu September 11 barang, lalu Oktober 4 barang. Yang bulan lainnya dia tidak ada transaksi. Dengan jumlah total barangnya ada 24. Nah, seperti ini. Nah, di sini kalau misalnya kita mau cek ya, mau cek untuk 24 ya maksudnya ya. 24 itu adalah total total barang yang dia beli selama tahun 2015. Ya, selama tahun 2015 dia sudah beli 24 barang. Nah, di sini ada tombol checklist all data, artinya jika kita checklist di sini, nah maka akan ditampilkan berapa jumlah barang yang dia beli pada pada seluruh tahun ya. Semua pembelian di tahun 2015 maksudnya. Semua tahun maksudnya ya, semua tahun yang ada di situ. Jadi dia ada 44 transaksi. Jadi nggak hanya tahun 2015 saja, tapi seluruh pembeliannya gitu ya. Dia tercatat ada 44 barang yang dia beli. Tapi untuk yang tahun 2015 ini dia hanya 24 saja. Nah, di sini ada keterangan ya di bagian bawahnya. Di bulan September itu kan dia beli 11 ya, bulan September nih. Nah, bulan Agustus sebelumnya dia ada 9 dengan total transaksi 738. Ada 9 barang yang dia beli. Terus bulan 10-nya dia transaksinya itu ada 4 ya. Cuma di sini dia tidak ada
keterangan untuk memunculkan bulan setelahnya, karena memang di sini saya masukkan hanya 3, bulan lalu, bulan ini, dan tahun ini gitu. Terus bagaimana caranya kalau kita ingin melihat transaksi di bulan ini gitu misalnya ya? Gampang saja, misalnya kita mau lihat di bulan Oktober ini ya, September, Oktober. Jadi tinggal kita klik di bagian dashboard sini. Teman-teman ganti aja di sini. Jadi tahun 2015 bulan 10. Oke, terus kita klik set waktunya. Nah, maka di sini sudah berubah ya. Sudah berubah. Nah, jadi bulan ini itu 1.561.600, yaitu bulan Oktober. Dengan jumlah transaksi itu hanya sekali saja. Nah, ini ya. Terus di bulan yang lalu ini yang tadi 16.447.060 gitu. Jadi kita coba kembali lagi ya ke bulan Ke bulan 11 gitu. Kita pilih lagi tahun 2015 bulan 11. Nah, ini ya. Ini 1.561.600. Kita coba klik lagi set waktunya. Ini 11, sorry, harusnya 9 ya. Nah, ini 16.447.060 ya. Seperti itu. Nah, ini fungsi dari keterangan di bagian bawah sini. Nah, terus kalau di bagian bawah lagi ada fitur ya, ini listbox yang tadi saya jelaskan, menampilkan data dari pembelian yang sudah dilakukan oleh si customer ini. Ini barangnya gitu maksudnya. Terus kalau kita klik di bagian all data, maka dia akan menampilkan semua transaksi yang terjadi untuk semua customer. Jadi transaksi semua customer itu masuk ke sini. Nah, di sini kalau saya buang checklist di bagian all datanya, ya dia menampilkan saja hanya di bagian ini, customer kita gitu. Oke. Nah, terus di sini kita juga bisa menambahkan customer ya dengan cara mengisi ID pelanggan, nama pelanggan, ya ada jenis kelamin sampai dengan email, terus klik simpan data, maka nanti dia masuk ke sini gitu. Nah, ke sini. Terus di bagian produk, nah ini kita bisa memasukkan atau menambahkan produk ya. Ini sederhana saja di sini ya. Nah, seperti ini isinya ada ID produk, kategori produk, nama produk sama harga. Nanti kalau Anda klik simpan data, maka dia akan masuk ke sini ya. Nah, ke sini. Oke, kita coba dulu ya. Produk, ID-nya saya masukkan di sini OFF strip ST misalnya. Lalu produknya 100. Oke, kategorinya office supplies ya. Misalnya di sini adalah notebook, harga 25.000. Oke, klik simpan data ya. Oke. Nah, di sini kita cek di bagian bawah apakah nambah. Nah, ini dia. Ya. Office supplies. Nah, ini ada yang kurang ya, harusnya dia menampilkan kebalik ya. Nanti dibaiki bisa ya, gampang aja nanti diperbaiki. Oke, nah untuk salesnya ya, untuk salesnya sini ini berfungsi untuk tadi ya, melakukan pencatatan transaksi pembelian barang ya, untuk penjualan atau pembelian dari customernya gitu. Terus ada tombol simpan dan tombol keluar seperti itu. Oke, teman-teman ya, itu singkat penjelasan dari aplikasi yang saya buat ya. Fungsinya seperti itu, yaitu fungsinya untuk mencatat data penjualan dan pembelian oleh customer kita. Jadi kita bisa melakukan tracking untuk pembelian yang dilakukan oleh customer kita seperti itu. Dan bagaimana cara untuk membuatnya? Di sini seperti biasa, bagi Anda yang merasakan manfaat dari video ini, silakan di like ya, komen. Terus bagi Anda yang suka dengan channel ini, silakan di subscribe. Bagi yang merasa video ini bermanfaat, silakan di share ke teman-temannya. Dan bagi Anda yang tidak suka dengan video ini, cukup di dislike saja. Dan satu hal yang ingin saya tanyakan ya, minta pendapat ke teman-teman semua di sini. Bagaimana kalau misalnya di channel ini
tidak hanya membahas tentang Excel, tapi juga membahas tentang pembuatan desain PowerPoint ya. Jadi supaya ada sedikit variasi, jadi kita akan fokus sekarang ke dua aplikasi, yaitu Excel dan PowerPoint. Karena nanti kedepannya untuk pembuatan aplikasi itu kita akan menggunakan PowerPoint juga untuk pembuatan desain-desain UI-nya gitu maksudnya ya. Ya, jadi gimana tanggapan teman-teman di sini untuk channel ini itu akan saya tambahkan materi PowerPoint atau desain grafis gitu mungkin ya, cuma menggunakan PowerPoint. Jadi supaya lebih bervariasi. Jadi bagi Anda yang suka juga dengan PowerPoint itu gimana tanggapannya? Silakan komentar di bawah ya untuk nanti penambahan konten di materi PowerPoint. Jadi bisa kita belajar untuk pembuatan desain untuk konten IG, bikin desain pokoknya macam-macam lah untuk nanti PowerPoint-nya ya. Oke, bagi yang suka dengan nanti untuk PowerPoint-nya atau untuk punya tanggapan lain dengan konten PowerPoint, silakan Anda komen di bagian bawah ya. Baik teman-teman ya, di sini kita akan langsung saja seperti biasa di sini setelah Anda menonton video ini atau ketika Anda menonton video ini, cek langsung di bagian deskripsi video, maka Anda akan mendapatkan sebuah link. Di mana link itu adalah link untuk bahan yang akan kita buat atau kita praktekkan membuat sebuah sistem sederhana tadi ya. Nah, di sini linknya nanti akan isinya seperti ini. Nah, ini isinya. Nah, di sini yang akan kita buka pertama kali adalah di bagian file customer dashboard ini yang Excel ini ya. Jadi silakan dibuka, klik 2 kali. Oke, seperti ini ya. Nah, nanti ketika Anda membuka file ini ya, nanti jika di bagian atas ini ada enable content warna kuning, maka silakan diklik ya, diklik enable contentnya. Lalu di situ Anda cek di bagian menu ribbon sini ada developer atau enggak ya, karena kita akan menggunakan menu developer juga di sini. Terus untuk membuka menu developer caranya adalah bisa dengan klik file ya, lalu di bagian sini pilih option, terus pilih di bagian customize ribbon. Lalu Anda checklist di bagian developer ini ya, seperti itu. Nah, kalau sudah ya, di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu dari sheet yang kita pakai untuk proses pembuatannya seperti itu. Nah, pertama di sini ada sheet 1 ya. Di sini ada sheet data customer, di mana sheet ini digunakan untuk menyimpan data-data customer yang kita masukkan lewat form nanti. Nah, di sini sheet itu isinya hanya dari nomor sampai dengan email. Nah, ini adalah isi dari sheet data customer. Jadi isinya sheetnya digunakan untuk menampung ya data-data customernya seperti itu. Nah, berikutnya di sini ada data produk. Data produk ini adalah sheet yang kita pakai untuk menampung data-data produk yang dijual seperti itu ya. Jadi di sini adalah tempat untuk kita menampung data-data produknya, mulai dari row ID, ID produk, kategori, product name dengan product price. Nah, di sini ini bukan sistem penjualan ya. Jadi ini aplikasi bukan aplikasi buat sistem penjualan, tetapi aplikasi ini adalah aplikasi untuk melakukan tracking saja, pencatatan pembelian yang dilakukan oleh customer kita ya, supaya kita bisa mengetahui seperti apa customer kita itu membelanjakan uangnya di perusahaan kita atau di toko kita seperti itu. Oke, ini produknya. Terus ini ada transaksi ya, pencatatan transaksinya gitu. Terus isinya lumayan banyak ya ini ya. Jadi ada row ID, order ID, order date, tahun, bulan, customer ID, customer name, product ID, kategori, product name. Sampai di sini ada namanya total sales. Artinya ini adalah jumlah total dari pembeliannya seperti itu. Ini product name-nya seperti contohnya gitu ya, product name-nya gitu. Di sini ada recap. Nah, di bagian sheet recap inilah yang nanti kita akan gunakan untuk data di dalam dashboard. Jadi dashboard yang tadi Anda lihat itu sumbernya dari sini semua, ya. Dari ini semua sumbernya. Oke, ini teman-teman. Nah, di sini di bagian atas nih ya ada sebuah tabel kecil ya, 2. Nah, seperti ini. Ini adalah tabel yang digunakan untuk memasukkan customer ID dan nama customer ya, yang nanti kita akan cek datanya gitu. Jadi ketika ini dimasukkan atau diganti
ID customer, maka dia akan mempengaruhi hasil di bawahnya sini gitu. Ya, sebagai contoh misalnya nih, ini ada data customer, saya copy ya, ID-nya ini saya copy. Oke, terus saya masukkan di rekap sini. Saya paste. Nah, maka di sini langsung otomatis mempengaruhi data di bawahnya. Nah, ini kok nggak berubah? Dia memang nggak berubah secara otomatis karena dia nggak menggunakan fungsi. Tapi nanti kita akan menggunakan coding di form nanti untuk mengubah dia otomatis ya. Nah, ini dia namanya ini harusnya ya. Oke, jadi dia nggak otomatis lewat rumus, tapi dia otomatis lewat coding nanti gitu. Nah, di bagian bawah sini ini ada tanda tanggal ya. Tanggal yang terdiri dari ada tahun, bulan, dan tanggal. Jadi tahun, bulan, sama harinya. Di bagian bulan di sini ada rumus ya yang isinya itu mengetahui bulan apa pada tanggal ini. Jadi tanggal ini atau rumus ini itu ngambil dari sini ya. Dan tanggal atau rumus di sini itu ngambil data di sini. Jadi menggunakan fungsi date, rumus standar aja ya, rumus yang ringan-ringan di sini. Sama dengan date, kita klik tahun, titik koma bulan, titik koma tanggal. Maka di sini menghasilkan bulan April. Lalu di sini kita menggunakan fungsi edit ya, text sama edit gitu. Ini memunculkan bulan lalu ya dari tanggal atau dari bulan yang sekarang ini yang dimasukkan dengan tanggal ini gitu. Terus untuk tahun ya dia mengambil tahun untuk tanggal yang kita dapatkan dari rumus ini tadi gitu. Yang ini. Apa fungsi dari rumus ini gitu ya? Ini berfungsi untuk menentukan juga di sini gitu. Jadi data belanjaan dari bulan ini, bulan lalu, tahun ini semua sumbernya mengambil dari ID customer dan keterangan waktu, tanggal, dan tahun serta bulan di sini gitu. Jadi ini semua mengacu ke sini. Jadi Anda teman-teman bisa untuk mengecek sendiri nanti rumusnya ya. Nah, seperti itu. Ini rumusnya standar kok, nggak sulit-sulit amat ya. Ini hanya menggunakan rumus rekapitulasi atau rumus statistik yaitu pakai sum ifs ya. Nah, ini juga sama ya. Ini juga sama. Rumusnya hanya menggunakan sum if saja digabung dengan if ya. Ini fungsinya untuk menampilkan nilai jumlah barang yang dibeli dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Oke, ini nilainya ini semua berdasarkan ini ya, berdasarkan ID customer dengan tahun gitu. Nah, di sini ada status ya, tahun ya. Kalau di sini terisi on, maka dia akan memunculkan semua pembelian yang dilakukan oleh si ini ya, si customer ini. Tapi kalau di sini diganti jadi off, nah maka dia tidak memunculkan pembelian di tahun ini ya. Jadi dia nggak memunculkan semua gitu. Tapi kalau on, maka dia memunculkan semua pembelian di tahun ini. Kalau dia off, nah dia nggak munculin gitu. Oke, itu fungsinya ya. Terus grafik ini, di sini tidak ada grafik ya. Contoh nih, saya ganti lagi ya. Saya ganti misalnya ini ya. Saya masukkan sini. Oke. Oh, nggak ada kayaknya. Kita copy yang ada dulu ya. Nah, ini ada ya. Nah, di sini kita jadikan on ya. Oke, nah di sini kalau dia on maka dia menampilkan semua grafik, menampilkan semua pembelian yang dilakukan seperti itu. Nah, ini fungsi dari rekap. Terus pencarian ini adalah fungsi sheet yang dipakai untuk menampilkan hasil pencarian data yang disesuaikan dengan si ID customer tadi. Nah, ini. Jadi kita bisa mengetahui si ID customer ini dia beli apa gitu ya. Dia beli apa gitu maksudnya. Dia beli apa aja dan jumlahnya berapa gitu. Nah, itu di bagian ini ya, di bagian Di bagian sheet pencarian. Ini hasil pencariannya dan ini adalah kriterianya. Jadi jangan dihapus ini ya. Ini sebagai kriteria gitu. Oke, nah kalau sudah di bagian sheet, sekarang kita masuk ke bagian Visual Basic-nya. Nah, jadi teman-teman bisa masuk ke Visual Developer, Visual Basic ya.
maka di sini teman-teman akan mendapatkan beberapa form yang sudah saya desainkan ya, seperti ini. Pertama ada form dashboard ya, lalu ada form pelanggan, lalu ada form produk, lalu ada form transaksi, lalu ada form utama. Nah, ini. Nah, mungkin di sini teman-teman akan bingung ya, ini gimana sih bikin bikin desain seperti ini? Mungkin ada yang bingung seperti itu ya, mungkin juga sudah tahu. Nah, desain form seperti ini kita buatnya itu lewat PowerPoint ya teman-teman ya. Jadi ini sudah saya desainkan di PowerPoint terlebih dahulu ya, supaya nanti kita sudah punya gambaran, sudah punya cetak birunya, nanti itu form kita mau kita pakai, mau kita isi seperti apa gitu. Jadi ini adalah gambaran dari sistem yang akan kita buat gitu. Jadi sebelum kita bikin sistem, pasti kita akan bikin desain terlebih dahulu gitu ya. Nah, saya membuat desainnya itu lewat PowerPoint aja gitu. Jadi biar nggak usah pakai software yang berat-berat gitu maksudnya ya. Karena di sini kita hanya menggunakan Excel saja. Nah, di sini bisa Anda lihat ya, ini semua menggunakan text box, lalu icon ya. Ini text box, shapes, ini shape semua gitu ya. Nah, ini adalah gambaran dari form yang saya gunakan di aplikasi yang sekarang kita buat gitu. Jadi ini semua adalah desainnya dulu, desain mentahnya. Nah, baru setelah selesai, di sini saya hapus. Nah, ini bagian kedua. Jadi awalnya gini ya. Nah, ini awalnya. Lalu yang kedua, ini saya buang. Kenapa? Karena inilah yang kita pakai untuk membuat aplikasinya atau membuat sistemnya. Jadi ini yang kosong-kosong ini kita ganti dengan isi dari Excel-nya gitu. Nah, ini pakai label ya nanti ya. Ini pakai label gitu. Jadi kok bisa ditaruh di situ? Makanya di sini setelah saya buat seperti ini, terus saya hapus untuk isi di dalamnya. Langkah berikutnya dari PowerPoint sini itu saya klik file, terus pilih save as. Terus di sini kita simpan ya, simpan datanya itu dalam bentuk format yang lain ya. Nah, di sini saya simpan dalam bentuk gambar JPEG. Nah, supaya apa? Supaya nanti hasil ya, saya klik save dulu, pilih yang just this one ya. Nah, seperti ini. Jadi waktu Anda nge-save ini pastikan di slide kedua ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini berupa gambar sudah. Nah, dari gambar inilah kita akan pakai sebagai background dari form yang kita buat. Maka hasilnya seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, seperti ini dia. Oke. Nah, di sini dia harusnya itu masih kosong, teman-teman ya. Jadi dia kosong ini. Nah, ya. Nah, jadi dia kayak gini sebenarnya itu. Kosong, nggak ada apa-apanya. Karena dia backgroundnya gitu. Nah, lalu di sini saya masukkan ya. Saya masukkan ke dalam aplikasinya gitu. Untuk desain atau untuk isinya. Jadi di sini setelah dimasukkan ke dalam background dari formnya, baru kita isi gitu. Nah, di sini gimana cara masukkan background tadi gitu ya. Kita bisa masuk ke bagian picture, pilih bitmap sini ya, Anda klik, lalu Anda cari tuh gambar hasil ekspornya tadi. Nah, di sini kita cari yaitu yang ini tadi. Diklik terus pilih open, maka nanti dia akan masuk ke dalam user formnya gitu. Nah, kalau sudah di sini baru kita isi ya, di bagian form ini kita akan isi dengan beberapa bagian dan perlu dan harus Anda perhatikan ya bagian-bagian mana yang nanti akan kita ganti atau kita isi gitu. Nah, pertama di sini kita akan mulai dulu ya di bagian dashboard utama sini ya. Nah, di sini kita akan mulai dari menu sini. Nah, Anda cek ya di menu sini itu ketika saya blok begini, ini ada bagian yang terkena blok. Artinya di sini sudah saya masukkan label ya. Ini label semua ini. Nah, ini akan saya kasih tanda ya. Tuh. Nah, ada kotaknya sudah. Oke, nanti ketika Anda download, saya kasih tanda seperti ini. Jadi dia ada ada garisnya biar ketahuan gitu. Nah, di sini pertama teman-teman kasih nama ya, label ini kasih nama dashboard. Oke. Yang kedua, di sini Anda kasih nama pelanggan
Yang ketiga, Anda kasih nama produk. Yang keempat, Anda kasih nama sel. Yang kelima, Anda kasih nama CMD simpan. Yang keenam, Anda kasih nama CMD keluar. Itu di bagian sini. Terus ke samping sini ya, saya blok di area sini. Oke. Nah, ini saya kasih border juga. Nah, udah kelihatan ya, ini bagian-bagiannya. Jadi pertama ini, Anda kasih nama txt cari, terus ini Anda kasih nama hapus, ini Anda kasih nama, oh ya ini belum ya, belum kasih nama, kita kasih nama misalnya ini CMD clear ya. Oke, seperti itu. Terus ini Anda kasih nama LB nama ya. Ini Anda kasih nama LB ID. Terus yang tahun ini Anda kasih nama LB tahun. Terus yang ini Anda kasih nama LB bulan. Terus ini Anda kasih nama, oh nggak usah ya. Ini nggak usah langsung karena dia label nggak digunakan untuk input data. Langsung di bawah sini ya. Ini Anda kasih nama LB total belanja. Ini ya, yang ini Anda kasih nama LB total barang ini. Terus yang di bawah sini Anda kasih nama LB diskon. Yang ini Anda kasih nama LB diskon RP. Terus yang ini Anda kasih nama LB customer. Lalu di bagian samping sekarang ya. Oke, di bagian samping. Nah, di sini ya. Ini teman-teman kasih nama checkbox 1. Terus ini kasih nama LB barang tahun ini ya, LB barang tahun ini. Terus di bawah sini ada image ya, biarkan aja dia image 1. Terus di bawah sini ya, ada LB bulan lalu. Terus ini ada LB bulan ini. Terus ini ada LB tahun ini. Oke, LB bulan lalu, LB bulan ini, LB tahun ini. Lalu di bagian bawah, ya ini ada checkbox lagi, ada checkbox 2 ya. Jadi nggak usah diganti juga checkbox 2-nya itu. Nah, berikutnya di bagian bawah sini ya, ada list box. Silakan kasih nama tabel customer ya dengan pengaturannya kolom count 7, lalu kolom head-nya true. Terus di sini untuk kolom width-nya ya, ini saya atur seperti ini ya. Nanti bisa Anda cek sendiri. Arti dari pengaturan ini adalah untuk mengatur lebar kolom yang digunakan, karena nanti yang digunakan itu hanya muncul hanya untuk nama dengan ID ID sama ini ya, ID sama nomor ID sama nama customer, maka yang dikasih angka di atas 0 adalah yang 1, 2, 3. Jadi 30 untuk kolom pertama, 80 untuk kolom kedua, terus 150 untuk kolom ketiga. Terus di sini kita kasih nama tabel produk ya. Di sini kolom head-nya true, jumlah kolom 15 dan kolom bit-nya 30 untuk yang pertama, seperti itu. Oke, itu di bagian dashboard-nya ya. Nah, kalau sudah ya masuk ke bagian dashboard sini sudah selesai untuk ganti nama, maka di sini silakan teman-teman buka coding di bagian form utama, yaitu yang ini. Nah, ini. Nah, ini copy ya. Kita copy dari atas sampai bawah sini ya. Oke, seperti ini. Oh, sebentar, supaya nanti berurutan ya. Di sini kita akan kita akan hidupkan satu persatu dulu ya. Jadi kalau kita jalankan ya seperti ini, maka di sini kita akan buatkan coding untuk form utamanya ya. Langsung aja kita copy dari atas, dari option explicit ya, sampai dengan paling bawah. Oke, klik kanan, pilih copy. Klik kanan, setelah Anda copy ya, masuk ke dalam sheet-nya. Di sini langsung kita paste. Nah, seperti ini ya. Saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, tadi di sini kita sudah membuat nama-nama dari objek
label yang kita pakai ya untuk menampilkan atau mengklik tombol untuk membuka form-formnya gitu, dan sudah kita masukkan codingnya. Nah, di sini kita akan coba jalankan, maka hasilnya seperti ini. Dia langsung otomatis masuk ya, masuk ke dalam data list box ini. Nah, ini. Nah, waktu kita masukkan codingnya, terus kondisinya di sini dia nggak mau diklik untuk X-nya. Nah, ini kita matikan dulu supaya kita gampang untuk melakukan editing. Jadi teman-teman kalau misalnya ini nggak mau diklik, gimana cara masuk ke VBA-nya? Lewat bawah sini ya. Klik bagian taskbar bawah, terus buka yang VBA-nya, lalu klik tombol reset ini. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita buka kodenya. Lalu teman-teman cari perintah yang ini nih. Nah, ini. Nah, ini dimatikan ya dengan cara kasih tanda petik 1 di belakangnya supaya dia mati gitu. Jadi kasih tanda petik 1. Kalau kita jalankan di sini diklik, nah dia udah bisa ditutup gitu. Nah, di sini tadi ada teks, ada label yang kita kasih nama CMD clear ya. Ini kita cek dulu, klik kanan, pilih view kode. Nah, ini dia belum ada perintahnya ya. Kita akan cari dulu. Nah, ini dia. Nah, namanya adalah LB cari ini ya. Nah, ini namanya LB cari. Jadi perintah yang di bagian LB cari ini kita cut ya, atau kita ganti ya ini ya. Teman-teman ganti ini menjadi LB cari. Nah, gitu. Jadi LB cari dia sudah masuk ke sini perintahnya ya. Lalu di sini di bagian perintah hapus ya, kita buka, klik kanan, pilih view kode, isinya ini. Ini fungsinya ya untuk memasukkan atau membersihkan text box cari, lalu membuka dashboard. Nah, di sini kalau buka dashboard itu didapat dari perintah ini. Buka dashboard, nah ini. Jadi perintah ini adalah perintah yang digunakan untuk memunculkan data dari sheet sini tadi ke dalam user form-nya. Nah, di sini. Makanya di sini ada beberapa perintah ya, ada LB nama, LB ID, LB total belanja, total barang, LB diskon, LB diskon RP, lalu LB tahun, LB bulan ini, LB bulan lalu. Itu semuanya adalah ngambil nama-nama label dari sini, seperti itu. Oke, itu di bagian yang hapus ini tadi ya. Itu membersihkan ini tadi gitu maksudnya. Nah, di sini kalau sudah selesai di bagian form utama, ya, ini form utama kan hanya berfungsi untuk memunculkan data saja, tanpa bisa untuk melakukan sebuah sebuah proses penambahan data dan seterusnya gitu maksudnya, ya. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi. Oh ya, di sini dia memang belum ada grafiknya ya. Nah, ini memang kosong ya, karena di sini masih kosong juga. Kita akan tes ya. Kita masukkan kita masukkan ID customer-nya. Di sini saya pilih misalnya si ini ya. Dia tahun 2014 Juni dengan kode ID-nya ini. Saya copy, saya masukkan ke sini. Oke, nah udah ada gambar grafiknya ini ya. Terus di sini kita coba jalankan apakah masuk. Ya, dia masuk ya. Nah, ketika punya teman-teman ketika dijalankan begini, dia kok error ya, dan mengarah kepada perintah di bagian user form sini dan mengarah ke bagian buka grafik sini misalnya ya. Nah, ini atau mengarah di bagian user form inisial ini dengan errornya adalah error 424 ya, seperti itu. Maka teman-teman pastikan bahwa Anda sudah membuat folder ya di drive C ya di sebuah database ya dengan nama foldernya adalah foto barang. Jadi silakan bikin folder dengan nama foldernya foto barang di drive C di folder database. Jadi bentuknya kayak gini bentuknya itu. Bentuknya kayak gini ya. Nah, ini di folder database, di dalamnya ada folder foto barang. Nah, jadi disinilah grafiknya nanti akan disimpan seperti itu. Oke, jadi teman-teman harus di drive C-nya bikin folder namanya database.
di dalam folder database ada folder lagi namanya foto barang, baru nanti bisa dipakai untuk menyimpan hasil grafiknya atau hasil gambar grafiknya. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, nah dari perintah ini, dari form ini juga sudah bisa dijalankan ini ya. Kalau saya di sini klik di bagian all data, ya, nah gini, ini on ya. Kalau saya klik buang checklistnya, maka off. Jadi seperti ini grafiknya. Nah, checklist lagi dia on, buang lagi off. Nah, itu fungsi dari tombol all data ini. Nah, ini juga sama ya. Kalau saya pilih di bagian all data, dia muncul semua, dibuang, dia kosong gitu. Kenapa? Karena di sini belum ada untuk ID-nya gitu ya. ID sama namanya gitu maksudnya. Oke. Nah, kalau sudah, kita akan coba lagi ya di bagian list box-nya sini karena ada perintahnya. Kita coba klik 2 kali ini ya. Nah, ini udah muncul nih ya. Klik 2 kali muncul. Ini klik 2 kali juga sudah berubah. Jadi ini sudah berfungsi ya. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, berikutnya di sini setelah kita tes ya untuk di bagian masing-masing tombol ini belum kita tes ya. Nah, di sini kita akan coba masukkan ID pelanggan lewat sini ya. Jadi di sini dalam mintanya ID pelanggan. Saya ketik di sini DP strip 13390. Klik cari ini ya. Nah, dia berubah nih. Jadi Dennis Pardu ya, DP 13390. Nah, ini isinya. Nah, di sini dia belum berubah, harusnya dia berubah ini ya. Harusnya berubah di bagian grafiknya karena grafik kayak gini harusnya itu. Nah, ini kita akan cek di bagian sini tadi. Klik kanan ya, pilih view kode. Oke, nah di sini kita tambahkan lagi ya, kita tambahkan perintah untuk memanggil grafiknya, yaitu buka grafik ini. Karena dia belum ada untuk buka grafiknya. Nah, ini tambahkan lagi, ketik ya, call buka grafik. Oke, kita coba lagi, jalankan. Saya ketik lagi misalnya yang lain ya, dv strip 13045, saya klik cari. Nah, dia udah berubah. Seperti ini hasilnya. Oke, berarti sudah selesai. Nah, sekarang kita cek yang ini. Kita klik tombol clear. Nah, dia udah bersih ya. Kita bisa mengetik lagi yang lain gitu maksudnya. Oke, berarti sudah selesai untuk yang ini sama ini ya. Ini juga sudah bisa. Terus ini juga bisa tadi, ini juga bisa ya. Jadi hanya itu yang kita pakai buat memproses data di sini gitu. Terus di samping ini sekarang, jadi kalau kita klik tombol dashboard, dia terbuka ini. Klik customer terbuka ini. Sudah bisa ya. Klik produk terbuka ini. Lalu klik cell terbuka form cellnya. Terus klik save, dia menyimpan. Terus klik exit, dia keluar. Nah, cuman kita belum aktifkan nih form-form yang ada di sini gitu ya. Nah, sebelum kita mengaktifkan form di sini, kita bersihkan dulu pengaturan di sini ya. Ini ada blok. Terus masuk ke bagian border style, ini pilih menjadi none. Nah, supaya hilang gitu. Ini juga sama ya, di blok semua. Lalu di sini kita pilih border style-nya, pilih yang none. Jadi biar hilang. Ini juga sama ya, border style-nya pilih yang none juga. Jadi ketika dijalankan dia udah bersih seperti ini, teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini ya, maka langkah selanjutnya kita akan membuat menghidupkan perintah di bagian form-form. Pertama di bagian form customer ya. Nah, ini form pelanggan. Nah, teman-teman buka form pelanggan ini ya. Oke, di sini silakan diganti. Ini adalah txt ID namanya. Terus ini diganti jadi txt nama. Ini diganti jadi cmb jenis kelamin. Ini menjadi txt tanggal lahir. Ini diganti menjadi txt nomor telepon. Lalu ini diganti menjadi txt email. Terus ini menjadi cmd add ya. Nah, fungsi dari form pelanggan ini digunakan untuk memasukkan data pelanggan seperti itu. Nah, untuk codingnya ini kita tutup dulu tadi. Di sini kita ambil yang coding form pelanggan. Nah, ini.
Ini kita copy ya semua. Copy, lalu di sini kita buka. Ya, kita klik kanan, pilih view kode. Nah, langsung kita paste di sini. Oke, seperti itu ya. Nah, di sini untuk form pelanggan ini itu tidak ada tombol untuk update ataupun delete karena memang di sini saya fokusnya itu hanya untuk proses input data saja. Ya, jadi tidak ada untuk update dan delete. Nah, sekarang kita tes ya. Kita tes lewat form ini, buka. Lalu kita klik di bagian customer. Oke, kita isi pelanggan ya. Di sini pelanggannya misalnya namanya kodenya ya ES strip 1350 4. Nah, gitu. Nah, pelanggan misalnya Erwin Suharyanto, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 10 Maret 1997, nomor telepon 0852 5252 5252. Ini ngawur ya. Emailnya misalnya Erwin Suharyanto at gmail misalnya .com misalnya ya. Klik simpan data. Nah, ini. Nah, di sini ada tabel customer ya. Ada mi.lb customer, dan sini ada mi.tabel customer. Oke. Nah, di sini kita ganti ya. Di sini ada kata mi. Mi itu harusnya berubah menjadi form utama. Nah, kenapa dia menjadi form utama? Karena LB customer ini adanya hanya di form utama doang gitu. Ini juga sama ya, kita ganti jadi form utama. Form utama. Kita coba lagi jalankan. Nah, ya, data pelanggan telah disimpan. Klik OK. Tutup. Nah, ini kita cek ya. Oke, udah masuk ya ini ya. 794 Erwin Suharyanto. Nah, seperti itu. Jadi udah masuk datanya. Udah berhasil untuk menambahkan customer. Nah, sekarang kita akan lanjut ya ke form ke form berikutnya, yaitu form produk. Nah, ini. Di bagian form produk ini kita isi ya. Di sini ada txt ID, lalu ada CMB kategori ya. Lalu ada lagi di sini txt nama, ini ada txt harga. Di sini ada tombol yaitu cmd add untuk simpan datanya. Untuk codingnya kita pakai yang form produk. Nah, ini teman-teman bisa copy lagi dari option explicit sampai dengan end sub, copy. Lalu di sini teman-teman buka ya di bagian sini, klik kanan, pilih view kode, lalu paste. Hasil seperti ini dan kita akan coba tes ya. Nah, di sini kita jalankan, buka form utama tadi, dijalankan lagi, terus pilih form produk. Kalau kita isi produk di sini misalnya kategorinya adalah furniture ya. Nah, di sini kita ketik misalnya fur strip TA strip sorry. Di sini furniture misalnya di produknya fur strip TA strip nomor barangnya misalnya ya 00003250. Oke. Nama produknya misalnya kursi belajar. Harganya misalnya 750.000. Oke, klik simpan data ya. Oke, di sini sudah nambah jadi 1852. Klik OK. Tutup. Nah, kita cek ke bawah ada nggak? Oke, sudah ada ya. Furniture meja kursi belajar harganya 750.000. Seperti itu. Nanti berarti udah berhasil untuk mencoba di bagian produknya. Nah, berikutnya di sini kita akan lanjut ke bagian form transaksi. Nah, ini. Teman-teman buka form transaksi, terus di sini teman-teman ganti ya. Di sini ini txt ID, lalu di sini ada txt date,
di sini ada CMB ID, di sini ada TXT customer. CMB ID ini teman-teman ganti nanti kolom count-nya ada 2 ya. Terus di sini kolom width pertama 80. Terus ini customer name ya, TXT customer. Terus ini CMB product. Di sini juga sama, teman-teman ganti kolom count-nya jadi 3. Lalu di bagian kolom width-nya di sini ada 100 ya, titik, koma, 0. Nah, seperti itu. Ini isinya. Isi di bagian kolom width-nya 100 titik, koma, 0. Terus di sini di bagian kategori jadi TXT kategori. Ini jadi product, TXT product name, dan atur di bagian multi line sini ubah jadi true. Awalnya false, ubah jadi true. Tujuannya apa? Tujuan nanti adalah untuk membuat supaya pengetikan ke dalam text box jika terlalu panjang maka dia ke bawah. Berikutnya di sini ada lagi ya TXT price. Lalu di sini ada TXT QTY. Di sini ada TXT diskon A. Di sini ada TXT diskon B. Di sini ada TXT total. Di bagian bawah ada CMD add. Seperti itu. Nah, kalau sudah ya, kita akan masukkan lagi ke dalam kita masukkan codingnya. Codingnya itu kita pakai yang form transaksi. Nah, ini kita blok ya, kita copy semua sampai bawah. Copy. Lalu Anda buka ya. Di sini pilih form transaksi, pilih view kode, lalu paste. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah dipaste, maka di sini kita akan coba tes ya. Kita jalankan dulu, kita buka, lalu pilih di bagian tombol sell tadi. Nah, otomatis di sini langsung terbentuk order date-nya, jadi tanggal sekarang. Nah, di sini untuk order ID ya, kita isi, misalnya order ID-nya US strip 2022 strip 10001 misalnya. Customer ID akan saya pilih punya saya tadi ya. Nah, ini oke, muncul sudah produk yang saya beli. Misalnya tadi kursi belajar ya, ini harganya tadi. Terus saya beli ada 5. Lalu di sini diskonnya saya dapat 10%. Nah, kalau sudah di sini kita klik tombol simpan data ya. Oke. Nah, sudah masuk ya. Atau udah masuk. Nah, sekarang kita cek nih. Di sini kita coba masukkan ID punya saya, yaitu ES13504. ES strip 13504. Klik tombol ini. Nah, di sini udah masuk ya. Erwin Suharyanto ya, dan ini ID saya, terus ini tahunnya. Nah, ini kok nggak muncul barangnya, kan tadi sudah beli gitu ya. Dia belum muncul karena di sini tahunnya belum kita ganti gitu ya. Nah, munculnya bagaimana memunculkannya? Nah, kita akan coba jalankan di sini. Kita coba ganti dulu. Ini harusnya tahun 2022. Dan di sini adalah bulan 2. Nah, otomatis di sini sudah terisi ya. Nih. Nah, kita jalankan. Oke, nah udah masuk di sini ya. Nah, udah masuk. Terus di sini kalau misalnya kita pengen mengetahui punya Erwin doang, ya tinggal di checklist aja ini. Nah, gitu. Ya, jadi pertama checklist dulu biar muncul semua datanya, terus buang lagi. Oke, seperti ini hasilnya. Jadi di bulan Februari ini masih beli 1 barang seperti itu. Dengan total nilainya 3.675.000 seperti itu. Dapat diskon 75.000 seperti itu. Nah, di sini diskonnya itu dia diskonnya itu diskonnya itu hanya dapat 10% untuk satu barang ya. 10% untuk satu barang. Terus gimana kalau misalnya kita pengen diskonnya itu untuk 10% per barang, berarti kali 5 gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa ngubah di bagian transaksinya sini ya. Nah, di bagian diskonnya sini. Nah, di sini ada perintah seperti ini ya.
Ada perintah kayak gini. Di sini teman-teman tinggal tambahkan di sini ya. Ini dikali file buka kurung mi.txt kty dot value. Oke, nah ini diskonnya di harga dikali diskon persen dikali jumlah barang. Nah, kita akan coba lagi. Misalnya Erwin beli lagi ya, ini ya. Beli lagi. Order ID-nya misalnya US lagi, misalnya US strip 2022 strip 150014. Customer ID-nya Erwin. Terus beli barangnya meja makan. Oke, ini harganya. Belinya 2 misalnya. Lalu di sini diskon 10%. Nah, maka di sini dapat potongannya dia ada 700.000 ya. Jadi dia dapat potongan 700.000. Jadi di sini dia 3,5 juta, dia beli 2, berarti 7 juta. 10% dari 7 juta berarti dia 700.000. Berarti dia cuma bayar 6.300.000. Oke, kita klik simpan data. Oke, udah masuk ya ini ya. Nah, dia beli barang 2. Nah, ini 20% total diskonnya dengan total jumlah diskon persennya adalah 775.000. Jumlah barangnya sudah 7 ya. Nah, di sini dia belum update ya, teman-teman ya. Belum update ketika kita menambahkan barang di bagian grafiknya ya. Nah, di sini kita akan coba update ya. Harusnya kan dia update nih. Ya, harusnya update, maka di sini bisa teman-teman tambahkan perintah di bagian form transaksi tadi, disimpan data sini. Nah, di sini dia tidak ada perintah untuk membuka grafiknya atau mengupdate grafiknya. Ya, jadi bebas. Kalau misalnya teman-teman nggak mau mengubah coding yang tadi saya berikan, ya contoh gini, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi di sini di bagian cell. Saya jual lagi misalnya CA strip 2022 strip 1000345. Customer ID sama Erwin lagi. Misalnya beli TV ya, LG ini. Jumlahnya ada 2. Diskonnya misalnya 15%. Oke, nah di sini kan dia 7 sudah. Kita klik simpan data. Nah, masuk ya, harusnya 9 dong ya kan. Di sini udah 9, tapi di sini masih 7 gitu. Nah, teman-teman bisa mengupdate-nya dengan cara mengklik 2 kali di sini. Nah, dia udah 9 gitu. Itu kalau misalnya teman-teman nggak mau mengganti perintah yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kalau mau menggantinya atau mau mengupdate perintahnya, cukup gampang aja. Di sini teman-teman buka coding di bagian form utama, terus teman-teman pilih ini aja. Copy coding buka grafik. Nah, ini. Copy coding buka grafik, lalu masukkan ke dalam form transaksi ya. Klik kanan form transaksinya, pilih view kode, lalu paste di bagian paling bawah. Seperti ini ya. Lalu buka lagi form utama, view kode, masuk ke paling atas ya. Nah, ini harus di copy nih. Copy, lalu buka lagi form transaksi, terus paste juga di paling atas. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita cek dulu ya di coding buka grafik tadi yang ini ya. Di sini ada perintahnya itu harus semuanya mengacu ke form utama ya. Jadi nggak boleh ada kata me di sini. Jadi harus diganti jadi form utama karena semuanya ada di form utama gitu. Nah, di sini karena nggak ada berarti sudah aman ya. Sudah aman untuk perintahnya. Sekarang kita coba lagi. Kita coba, tapi sebelum kita coba, Anda buka lagi tombol di simpan data sini ya. Klik kanan, pilih view kode, lalu di sini tambahkan lagi. Kita ketik call buka grafik. Jadi buka grafik ini ya, itu memanggil yang di sini tadi. Nah, ini. Kita coba nih jalankan. Oke. Nah, di sini kita tambahkan lagi transaksinya ya. Pilih cell lagi. CA strip 2022
lalu di sini kita misalnya 1000340, misalnya ini bulan bulan 1 ya. Nah, ini customer ID tetap Erwin. Terus sekarang belinya misalnya beli Kingston ini, Kingston ya, mouse ya. Nah, ini jumlahnya misalnya beli 10. Oke. Dapat diskon misalnya 10%. Oke. Ini totalnya ya. Kita klik simpan data, kita cek grafiknya ini. Nah, dia udah otomatis masuk. Oke. Nah, dia udah masuk nih otomatis. Dan bulan lalu langsung masuk juga nih ya. Jadi 2.097.000. Bulan ini 17.115.000. Nah, itu untuk otomatisasi di bagian grafik sini ya, teman-teman ya. Oke. Selanjutnya lagi ya, kita akan masuk ke form berikutnya, simpan dulu. Nah, di sini kita buka atau kita lanjut ke form terakhir ya, yaitu form dashboard. Nah, ini. Nah, di bagian form dashboard ini cukup simpel aja, isinya hanya ada CMB tahun sama CMB bulan. Terus di bagian bawah sini ada CMD ya, set. Terus untuk codingnya kita copy dari yang form dashboard sini. Oke, ini perintahnya, copy. Oke, seperti ini. Lalu kita masukkan ke codingnya, klik kanan, formnya, pilih view kode, terus Ctrl V. Nah, form dashboard ini berfungsi untuk mengganti waktu yang ada di sini ya, teman-teman ya. Jadi itu fungsi dari form dashboard tadi gitu. Nah, kita coba dulu ya, kita jalankan. Kita masuk, terus kita klik di bagian form dashboardnya, muncul seperti ini. Teman-teman bisa klik, di sini ada tahun saja ya. Kita pilih di bagian tahun, misalnya 2016, bulan 3, klik set. Nah, maka di sini 0. Karena memang customer dengan nama ini itu tidak pernah belanja per tahun 2016 gitu. Karena dia memang mulai belanja itu dari tahun 2022 gitu maksudnya. Oke. Nah, ini kita akan coba buat transaksinya ya. Sell ya. Nah, ini kita ganti, harus kita ganti jadi 2016. Terus di sini bulan Maret, berarti kita ganti jadi 3 di sini. Untuk transaksinya kita kasih kode CA 2016-10201000. Nah, gitu misalnya. Terus customernya tetap saya ini. Oke. Lalu kita pilih dia belinya adalah ini mungkin ya. Belinya 2. Diskonnya 20% misalnya. Terus klik simpan data. Ini tadi nggak ada ya, kosong ya, kita cek. Nah, udah masuk nih. Dan dia udah masuk di sini untuk hasil transaksinya di bulan Maret tahun 2016 seperti itu. Nah, berarti udah berhasil ya untuk di bagian dashboard. Ini kalau kita coba lagi 2016 bulan 10 set ya. Nah, ini nggak ada, memang kosong ya. Tapi coba kita ganti ya, ini usernya ini atau customernya dengan cara memilih di sini. Oke, nah itu udah ada ya datanya. Nah, seperti itu. Oke ya teman-teman ya, berarti untuk di bagian dashboard oke, sudah, customer juga sudah oke, produk juga sudah oke tadi, sell juga sudah oke, lalu save-nya oke, dan exit juga oke. Nah, sekarang tinggal kita matikan ya tombol X-nya ini tadi supaya bisa kita kunci. Nah, caranya kembali lagi ke view kodenya, terus di sini teman-teman hidupkan lagi ini. Hapus tanda petik 1 di depannya. Oke, simpan. Terus di bagian this workbook sini teman-teman pilih view kode. Nah, di sini kita buatkan perintah ya, pilih workbook, terus pilih di sini teman-teman akan muncul workbook open ya. Kita ketik di sini application.visible sama dengan false.
Terus di sini kita ketik form utama dot show. Jadi form utama ini itu ngambil dari sini ya. Ngambil dari sini. Oke. Kita cek di tombol keluar tadi ini ya. Kita klik kanan, pilih view kode. Nah, di sini oke, sudah pas. Nah, sekarang kita akan tes ya. Ini saya tutup dulu. Kode tadi kita tutup dulu ya. Kita simpan. Terus kita simpan juga, ini tutup dulu ya. Tutup, terus kita coba buka. Oke, maka dia hasilnya seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, ini udah bisa digunakan. Customer bisa ya. Produk sudah muncul ya. Terus sale juga sudah muncul. Lalu di bagian save juga bisa, exit juga bisa. Cuma di sini nggak bisa gitu. Nah, ini juga kita bisa operasikan ya. Nah, ini dia sudah bisa dipakai untuk menampilkan grafiknya. Nah, seperti itu. Oke. Baik, ini hasil dari sistem yang kita buat ya, teman-teman ya. Mungkin ada yang bertanya gimana caranya supaya kita itu bisa melakukan edit ketika ini sudah jadi seperti ini gitu. Dan sebenarnya caranya itu sudah sering saya praktekkan ya. Jadi gini teman-teman, untuk melakukan pengeditan data ketika ini sudah jadi atau sudah berbentuk seperti ini ya, kita nggak bisa lagi masuk ke sheet-nya gitu. Caranya adalah keluar dulu ini ya, exit. Terus teman-teman buka file Excel yang baru. Oke, jika sudah seperti ini, maka teman-teman masuk ke Visual Basic lewat developer, pilih Visual Basic, terus ditutup ya, ini kembali ke sheet-nya lagi, buka aplikasi yang tadi atau aplikasi yang mau diedit. Klik, maka akan muncul seperti ini ya. Tapi dengan kondisi ininya ada, ya VBA-nya ada gitu. Nah, di sini teman-teman tinggal klik tombol reset ini ya. Klik reset, terus di bagian this workbook dibuka. Ini ubah jadi true. Oke, lalu klik tombol run. Nah, maka dia muncul nih udah sheet-nya. Ya udah muncul, terus balik lagi ke VBA-nya lewat sini. Nah, lewat bawah ya. Masuk sini terus klik tombol reset lagi. Nah, artinya di sini kita sudah bisa masuk ke sheet-nya dan juga bisa masuk ke VBA-nya gitu. Oke, demikian teman-teman ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tutorial ini bermanfaat buat Anda. Ya, kita berjumpa lagi di tutorial-tutorial selanjutnya. Dan saya mau meminta tanggapan buat Anda ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan kita berjumpa lagi di tutorial video selanjutnya.